Budak setan. Tak terasa, waktu berlangsung begitu cepat. Leo menghabiskan sepanjang harinya bersama beberapa teman. Teman-teman Leo sendiri ada yang membuka kafe dan bar di beberapa wilayah di kota. Berbeda dengannya yang tidak punya pekerjaan. Teman-teman Leo ini sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Sehingga selama satu hari itu dirinya berpindah-pindah ke satu tempat ke tempat lain, ke satu teman ke teman yang lain, kemanapun itu asal tidak kembali ke rumahnya. Hingga malam pun tiba, ia masih enggan untuk pulang ke rumah dan akhirnya ia memutuskan untuk menginap di hotel malam itu. Tak hanya itu, Leo juga mengajak teman wanitanya untuk menemaninya di hotel. Tujuannya supaya Leo tidak sendirian di sana. Ia masih dihantui rasa takut dengan para setan yang terus menerornya meminta tumbal. Wanita itu bernama Saras. Dengan jaket jeans dan celana pendek ketat, ia duduk di samping Leo yang tengah mengemudi. Jendela mobil ia buka sedikit, membuat udara malam yang dingin masuk ke mobil. Saras melihat keluar jendela sambil menghisap sebatang rokok di tangannya. "Jadi, gimana kerjaan kamu, Leo? Kayaknya kamu makin kaya aja," kata Saras sambil terus melihat keluar jendela. Iya tentu. Bisnisku banyak di mana-mana. Udah banyak yang berjalan selama ini. Jadi, kadang aku cukup duduk di rumah dan menunggu kabar," jawab Leo sambil menyetir. Tiba-tiba suara bisikan terdengar di antara mereka berdua. Bahkan Saras pun ikut mendengarnya. Ia langsung menoleh ke arah Leo saat mendengar bisikan itu. Mata mereka berdua saling pandang beberapa detik. Saras memasang ekspresi bingung di wajahnya. Kemudian ia menoleh ke bagian belakang mobil, mengecek dari mana asal suara itu. Akan tetapi tidak ada apa-apa di belakang. "Kamu dengar gak tadi?" tanya Saras. Dengar apa?" Leo yang gugup justru bertanya balik. "Ada yang bisik-bisik di belakang," jawab Saras yang kemudian kembali menghisap rokok dan membuang asapnya keluar jendela. Itu bunyi mesin. Gak tahu aku juga. Nanti coba cek ke bengkel deh. Udah kayak gitu," kata Leo mencari alasan. Suara bisikan itu kembali terdengar. Saras mulai merasa aneh. Ia menatap serius ke arah Leo, wajah yang mulai tegang, sementara Leo menghela nafas malas sambil memegangi kepalanya. "Leo, mana ada suara mesin bunyinya bohong? Gila," tanya Saras yang mulai serius. Leo tak menjawab dan hanya diam. Saras lalu memalingkan wajah sambil menggelengkan kepala. "Mending kamu cepetan deh. Darah ini angker. Duh, jadi merinding," kata Saras. Kemudian membuang puntung rokok keluar mobil dan menutup kaca jendela. Sambil menyetir, Leo melirik ke spion tengah. Tampak dari spion tengah itu, sesosok kuntilanak sedang duduk di belakang sambil memperhatikan mereka berdua. Leo yang sudah biasa melihat itu pun hanya bisa diam dan berusaha mengendalikan dirinya supaya Saras tidak ikut ketakutan. Leo pun fokus menatap ke depan dan memacu kendaraannya secepat mungkin menuju hotel. Setelah beberapa menit dalam perjalanan, akhirnya Leo sampai di sebuah gedung yang besar dan mewah. Sebuah hotel bintang 5 dengan kualitas terbaik di kota, bahkan di negara ini. Tempat di mana para pejabat dan pengusaha kelas atas menginap. Bagi Leo, harga per malam hotel ini bukan apa-apa. Uangnya selalu cukup untuk membayar dan membeli apapun yang ia mau. Mereka berdua menyewa sebuah kamar di lantai 7. Kamar yang sangat luas dan mewah. Di bagian depan terdapat sofa-sofa lebar memanjang berwarna merah dengan hiasan emas di pinggirnya. Sebuah televisi besar terpampang di ruang tamu. Lantainya dilapisi dengan karpet merah yang halus dan lembut. Di bagian ujung, sebuah jendela raksasa terpajang menghadap langsung ke pemandangan perkotaan yang penuh dengan gedung-gedung pencakar langit yang lampunya berwarna-warni. Jalan-jalan yang ramai akan kendaraan beriringan dengan suara klakson yang bersahutan. Setengah jam setelah check-in, Leo izin untuk pergi ke lantai bawah untuk mengurus sebuah urusan di bawah. Ia tinggalkan Saras seorang diri di kamar hotel.
Aku ada urusan bisnis. Kamu setia dulu ya, kata Leo sebelum berjalan keluar kamar. Saras pun tak masalah bila Leo meninggalkannya sebentar. Ia kemudian berjalan melewati lorong-lorong hotel yang sepi, sesekali berpapasan dengan petugas hotel yang sedang bekerja di beberapa kamar. Leo masuk ke dalam lift sambil berusaha menelepon seseorang. Orang itu adalah Ki Danang yang agak sulit untuk dihubungi karena kendala sinyal di desanya. Bahkan sampai Leo tiba di lantai bawah pun Ki Danang belum mengangkat teleponnya. Leo berjalan di lobi hotel, kemudian duduk di sofa yang cukup lebar dan panjang. Ia bersandar santai di sana sambil menikmati suasana sekitar. Akhirnya, pria tua itu mengangkat teleponnya. Buru-buru, Leo menempelkan handphone ke telinganya. "Halo Ki," sapanya melalui sambungan telepon. "Halo Leo," balas Ki Danang. "Ki, ada masalah Ki. Setan-setan itu kembali ganggu saya Ki. Udah parah Ki. Saya gak berani pulang Ki," kata Leo menjelaskan. "Ya, kamu harusnya udah paham dong kenapa mereka ganggu kamu. Pasti mereka menagih sesuatu. Kamu ingat perjanjiannya kan?" tanya Ki Danang. Leo paham betul apa yang dimaksud oleh pria tua itu. Ia menelan ludah dan wajahnya berubah gugup. "Saya gak bisa lagi Ki. Saya gak bisa bunuh orang lagi Ki. Saya gak mau." "Terus gimana dengan perjanjianmu? Kamu jangan main-main Leo. Setan yang membuat perjanjian denganmu ini bukan sembarangan. Energinya sangat kuat," ucap Ki Danang mulai serius. "Ki, kalau saya mau putuskan perjanjiannya, bisa nggak Ki? Saya mau sudahi aja Ki. Perjanjian sampai di sini aja. Saya nggak mau berurusan lagi sama mereka." Leo kembali meminta pertolongan Ki Danang. Mendengar itu, Ki Danang tertawa kecil. Leo, Katanya dengan nada yang remeh. "Sekali kamu membuat perjanjian dengan setan, maka selamanya kamu gak akan bisa lepas. Kamu gak bisa seenaknya memutus perjanjian yang begitu saja. Mentang-mentang sekarang hidupmu sudah enak, kamu udah kaya dan banyak uang, terus kamu mau kabur gitu aja? Gak bisa Leo. Para setan itu akan terus menuntut apa yang pernah kamu janjikan kepada mereka," tutur Ki Danang memberi penjelasan. Leo semakin frustasi mendengar penjelasan dari Ki Danang. Ia menggaruk kepalanya, wajahnya mulai kacau. "Terus gimana dong? Saya gak mau bunuh orang Ki. Saya gak mau lagi perjanjian ini. Ki, tolong saya Ki. Ki Danang bisa bantu saya kan?" tanya Leo. "Maaf Leo, ini urusanmu dengan setan itu. Aku tidak bisa ikut campur. Sejak awal kamu melakukan kesepakatan di dalam gua. Aku hanya sekedar mengarahkan saja. Selebihnya, segala resiko kamu tanggung sendiri," ucap Ki Danang menolak. "Saya sanggup bayar berapapun Ki. Asal Ki Danang bantu saya Ki. Tolong saya Ki," tawar Leo menjanjikan bayaran tinggi. "Leo, mentang-mentang uangmu banyak, kamu pikir kamu bisa kendalikan aku dengan uang harammu itu? Ingat, siapa yang membuatmu jadi seperti ini sekarang? Jangan kurang ajar kamu," kata Ki Danang yang mulai kesal. "Lakukan saja apapun kemauan setan itu. Sekarang kamu adalah budak mereka. Kamu gak akan bisa lepas Leo. Kemanapun kamu kabur, mereka akan menemukanmu." Setelah itu, Ki Danang langsung mematikan teleponnya. "Baik," Leo kesal dan mengumpat sambil menendang meja, membuat para pelayan dan resepsionis hotel kaget. Leo semakin stres dan frustasi. Tak ada jalan keluar atas apa yang sudah ia perbuat. Kini, ia dipaksa menanggung segala resiko yang datang dari kesepakatannya dengan setan. Tak ada jalan keluar untuknya. Sementara itu di kamar hotel, Saras tengah asik menyisir rambutnya di depan cermin sambil menunggu Leo yang sedang di lantai bawah. Dengan setelan gaun tidur yang cantik, Saras menyisir rambutnya yang panjang sebahu. "Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa." Sambil bernyanyi dan bersenandung, Saras terus menyisir rambutnya. Tak lupa ia memakai masker di wajahnya. Dengan lembut,
Ia mengoleskan perawatan kulit itu ke wajahnya sambil memperhatikan bayangan dirinya di cermin. Mulutnya tak henti-hentinya bersenandung, mengisi kekosongan yang sepi dan senyap. Karena Leo tak kunjung datang, ia pun mengambil handphonenya. Jari jemarinya mulai bergerak mengusap-usap layar. Matanya fokus memperhatikan. Setelah itu, ia mulai menekan satu persatu tombol di keypad untuk mengirim pesan. Leo, aku tidur duluan ya. Kalau ada apa-apa, bangunin aku ya. Ucapnya melalui aplikasi chat yang kemudian langsung ia kirim ke Leo. Saras menguap dan langsung membaringkan tubuhnya di kasur hotel yang empuk dan mewah. Ia menarik selimut menutupi badannya sampai sebahu. Matanya mulai terpejam. Hawa AC yang sejuk turut mengantarnya ke alam mimpi. Seketika, suasana pun berubah menjadi sepi. Tiba-tiba, di tengah suasana sepi itu, terdengar suara nyanyian perempuan dari arah cermin. Saras yang mendengarnya pun kebingungan. Pasalnya, hanya ada dia sendiri di kamar hotel. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi tumbalku, berjalan bersamamu dalam darah dan jiwa, berlarian ke sana kemari, lalu mati. Saras langsung membuka matanya. Suara nyanyian perempuan misterius itu tepat berada di belakangnya. Di meja rias, tempatnya semula menyisir rambut. Ia sadar ada sesuatu hal yang janggal. Tubuhnya merinding bukan main. Lagu yang dinyanyikan Saras pun persis dengan lagu yang ia nyanyikan sebelumnya. Hanya liriknya yang diubah. Nafas Saras mulai tak karuan. Tubuhnya mulai berkeringat. Ingin rasanya ia menelepon Leo agar cepat kembali. Tapi sial seribu sial, handphone miliknya ia letakkan di meja rias itu. Sementara suara perempuan itu terus terdengar bersenandung. Saras menutupi wajahnya dengan selimut dan berusaha untuk kabur. Leo cepetan kayak balik, gumam Saras sambil meringkuk ketakutan di balik selimut. Kak, ayo nyanyi lagi. Sebuah bisikan terdengar dan Saras semakin ciut ketakutan. Ia berusaha membaca doa yang ia bisa. Itu pun salah. Tapi setelah membaca doa, suara nyanyian itu langsung berhenti. Ia mulai merasa kalau doanya berhasil, karena suara itu sudah menghilang. Saras pun memberanikan diri untuk membuka selimut dan menoleh ke arah meja rias. Namun, keputusan itu menjadi keputusan yang terburuk yang ia ambil, karena saat Saras menengok ke meja rias, ia melihat sesosok kuntilanak sedang duduk menghadap cermin. Tangannya yang pucat sedang sibuk menyisir rambutnya dengan sisir milik Saras. Rambutnya yang mekar, gimbal dan acak-acakan. Saras pun terpaku, tubuhnya tak bisa bergerak. Kepala kuntilanak itu kemudian berputar 360 derajat dan menghadap ke arah Saras, memamerkan wajah pucatnya dan lingkaran hitam di sekitar matanya. Pupil matanya melotot menatap Saras, mulutnya lalu tersenyum, menunjukkan gigi-giginya yang runcing dan hitam. Tolong sisir rambut saya, Kak. Kuntilanak itu lalu tertawa melengking begitu keras hingga menggema ke seluruh kamar hotel. Saras kemudian menjerit ketakutan sekeras yang ia bisa. Kemudian ia melompat dari kasur dan langsung berlari keluar kamar hotel. Sambil menangis, ia buka pintu hotel dan segera berlari keluar. Di lorong hotel, ia berpapasan dengan Leo. Melihat Saras lari ketakutan, Leo segera menghentikannya. Ia tahan tubuh wanita itu. "Saras, kamu kenapa?" tanya Leo ikut panik. Saras menatap Leo sambil menangis. "Leo, antar aku pulang sekarang. Aku gak mau menginap. Antar aku pulang," ucap Saras memohon. "Iya, tapi kenapa? Kenapa mendadak minta pulang?" tanya Leo. "Aku mau pulang," bentak Saras sambil menangis. "Antar aku, Leo." Melihat Saras semakin histeris, Leo terpaksa menuruti keinginannya untuk menghindari keributan. Maka malam itu juga mereka berdua membatalkan niat menginap di hotel. Saras mengemas Saras barang-barangnya sambil sesenggukan. Ia memakai kembali jaket dan tas kecilnya.
sementara Leo hanya bisa pasrah dan tak berani melarangnya. Setelah itu, kamar hotel mahal yang sudah mereka sewa terpaksa ditinggalkan begitu saja. Leo dan Saras turun ke lantai bawah menuju parkiran dan masuk ke dalam mobil. Mobil Leo pun berjalan meninggalkan hotel dengan membawa Saras di dalamnya. Selama perjalanan, Saras membuang muka sambil terdiam, enggan berkata apa-apa. Kenapa kamu tiba-tiba minta pulang sih? Aku sudah sewa mahal loh kamarnya, tanya Leo membuka percakapan. Tanpa menoleh ke arah Leo, Saras menjawab, "Udah jalan aja." Leo pun kembali fokus mengemudi dan menatap ke depan. Tengah malam itu, Leo mengantar Saras kembali ke rumahnya. Tanpa disadarinya, sang setan terus berusaha membuat Leo sendirian bagaimanapun caranya. Siapapun yang berani menemani Leo, maka akan mendapatkan gangguan seperti Saras. Singkat cerita, gangguan demi gangguan terus menimpa Leo, sampai akhirnya ia tak tahan dan memilih meninggalkan rumah. Leo membeli sebuah apartemen dan pindah ke sana. Sebagian barang-barang penting miliknya ia pindahkan ke apartemen, dan sebagian barangnya masih ia tinggalkan di dalam rumah lamanya. Akan tetapi, benar apa yang pernah dikatakan oleh Ki Danang, kemanapun Leo pergi, para setan itu akan selalu menemukannya. Tak ada tempat sembunyi baginya. Pindah rumah tak akan menyelesaikan masalah. Setan-setan itu akan terus meminta tumbalnya. Leo berusaha segala cara untuk lepas dari gangguan makhluk halus itu. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk belajar mengaji di salah satu pengajian terdekatnya. Ia meminta doa kepada guru-gurunya, berharap gangguan-gangguan itu segera pergi dan perjanjian dengan setan itu bisa putus dengan ayat-ayat suci. Pada suatu sore, Leo duduk di ruang tamu apartemen sambil membaca Al-Quran. Meski masih terbata-bata dan berantakan, Leo terus saja membaca dengan harapan bisa mengusir segala energi negatif yang ada di sekitarnya. Setelah menyelesaikan beberapa halaman di kitab suci, ia lalu melanjutkan pengajiannya dengan membaca surat Yasin seperti anjuran guru di pengajiannya. "Inni idza lafi dhalalim mubin," ucap Leo membacakan ayat-ayat suci dari surat Yasin. Inni idza lafi dhalalim mubin. Tiba-tiba terdengar suara meniru ayat yang dibaca Leo. Suara itu terdengar serak dan lirih. Padahal hanya ada Leo seorang diri di dalam apartemen. Ia sudah merasa bahwa suara itu pertanda yang buruk. Suara yang berasal dari lemari yang berjarak beberapa meter di depannya. Leo melihat ke arah lemari. Tidak ada apa-apa di sana. Kemudian matanya berpindah ke atas lemari. Barulah di atas lemari ia melihat sesosok pocong yang sudah sering mengganggu dirinya sedang duduk sambil memperhatikannya. Matanya melotot dan lidahnya menjulur, mengeluarkan air liur yang menjijikan. Teriak Leo yang kaget. Ia kembali melompat dari sofa, meninggalkan Al-Quran tanpa menyelesaikan bacaannya. Karena ketakutan, ia berlari masuk ke dalam kamar dan langsung menutup pintu. Para setan menunjukkan kepada Leo bahwa mereka tidak takut dengan ayat-ayat suci apapun. Mereka juga tidak takut kepada ustadz, tidak takut dengan agama, tidak takut dengan tempat ibadah. Satu-satunya yang iblis takutkan adalah orang yang beriman, memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan Leo, dia bukanlah orang yang beriman. Ia hanya membaca ayat suci di saat takut saja, sehingga setan tidak mundur selangkah pun darinya.